Kemarin kan kita mendengar bahwa dari perspektif keluarga, almarhum J adalah orang yang sangat baik, ya. Kami menghargai hal tersebut karena itu disampaikan dari perspektif keluarga. Kami menghargai sepenuhnya. Tapi apakah kemudian konsisten dengan pendapat atau respon pihak-pihak lain, misalnya teman sekantor atau teman yang berinteraksi dalam pekerjaan, itu kan perlu kita gali. Untuk apa kami menggali itu? Karena kita memang perlu melihat profil masing-masing. Strategi besarnya tentu belum bisa kami sampaikan saat ini karena persidangan ini bagi kami baru persidangan kedua kan untuk pokok perkara. Jadi masih cukup banyak saksi-saksi yang memang perlu dihadirkan dan diuji bersama-sama. Kalau sekarang kan masih sesi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dapat serangan beruntun dari pengacara Ferdy Sambo, pengacara Brigadir J beri serangan balik. Aksi dari pengacara Brigadir J yang mengancam bagi pemberi saksi palsu di persidangan akan segera dilaporkan dan dijadikan tersangka. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya saksi yang akan dipidanakan, namun aktor intelektual yang mengkondisikan saksi juga bakal terseret ke jeruji besi. Dalam pekan ini? Pekan depan maksudnya? Sesegera mungkin. Oke, segera ya. Siapa saja yang akan dilaporkan? Minimal 2 orang ini, Bang Yasir, terhadap saksi Susi ataupun saksi Kodir. Dan mungkin satu lagi nanti ya, mungkin ya, itu Damianus. Oke, tentu harus ada bukti yang disertakan dalam pelaporan ini. Buktinya sudah disiapkan? Ya, kami sudah bertemu dengan para peserta sidang ya, ataupun hadirin sidang yang menonton persidangan. Karena kan di 184 KUHP itu hanya mengenal 5 alat bukti, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ya. Jadi tetap membutuhkan saksi. Nah, kita sudah diskusi dengan beberapa peserta sidang yang melihat jalannya persidangan terhadap ketiga orang saksi ini. Dan jumlah saksinya lebih dari 2 orang. Kami juga tertarik ya, di samping kebohongannya, kami juga tertarik siapa sebenarnya yang mengkondisikan mereka sehingga membuat kesaksian di depan persidangan ya, yang kami anggap ini adalah bagian dari, selain kebohongan, adalah pembodohan publik. Orang yang mengajarkan ataupun orang yang mengkondisikan juga harus ikut bertanggung jawab. Maksud Anda orang yang mengkondisikan ini berarti ada aktor yang berada di balik para saksi yang bersaksi. Betul. Di pengadilan? Betul. Jadi gini, kita pakai logika seperti ini. Kalau kesaksian itu bohong, tentu apa yang disampaikan oleh para saksi ini tidak menguntungkan dirinya. Justru berpotensi untuk merugikan dirinya. Lalu, menguntungkan siapa? Ya, pasti kan ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan ini dan juga para pesuruhnya itu harus bertanggung jawab. Saya lihat juga di sini ada viktimologi ya, terkait akan memframing atau menjelekkan, membunuh karakter daripada seseorang yang sudah meninggal. Ini merupakan tindak pidana apabila memang ini tidak terbukti. Jadi kalau memang sudah tidak ada bahan untuk membuktikan dan atau meringankan terkait dugaan 340 ini, ya mbok jangan rampangan gitu loh, memfitnah seseorang yang sudah mati. Karena ini sebuah kekejian dan ini sebuah fitnah yang serius. Dan saya sampaikan juga bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Karena dalil-dalil kami sudah disampaikan sampai meja hijau ini. Ada bukti yang fakta yang mengarah kepada dugaan tidak pidana pembunuhan berencana, begitu. Kalau sekarang ada ada lempar ya profilnya almarhum J, sekarang kan siapa saksinya? Susi aja sama siapa? Si Kuat yang suka bohong aja tidak tahu. Kalau tidak tahu ke RR juga, jadi siapa yang tahu? Nah sekarang apa aja lah bener si almarhum J ini, wah dia pilihan berganda, ya pilihan berganda kan yang kata dulu main di klub malam ya. Tuh saya sama Jonathan dulu sekalian main klub malam tuh. Terus yang seksual misalkan, kemudian banyak pacarnya ya. Sekarang nah hukumnya kan itu kan buktinya nggak ada. Kalau itu memang ada harus jadi berkas, selama jadi berkas ya nggak bisa gitu. Katakan itu juga ada misalkan.
ART Ferdi Sambo mendadak viral, diantaranya Susi, Kodir, dan juga Damson. Nama-nama ART Ferdi Sambo mencuat tatkala dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka viral lantaran diketahui memberikan kesaksian yang berbelit-belit dalam persidangan tersebut. Tidak hanya itu, kesaksian yang disampaikan oleh Susi, salah satu ART Ferdi Sambo, terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J dan pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati, dinilai hakim terlalu banyak berbohong. Bahkan yang lebih parah, dalam kesaksian terbarunya di persidangan, Susi bahkan disebut telah melakukan fitnah terhadap mendiang Brigadir J. Rencananya, yang akan dilaporkan adalah Susi, Kodir, dan Damianus Labakobam, yang dianggap telah ikut juga melakukan pembohongan publik. Terungkap alasan melaporkan sejumlah saksi itu bukan semata-mata untuk memastikan benar tidaknya mereka telah berbohong di persidangan. Di samping kebohongannya, kami juga tertarik siapa sebenarnya yang mengkondisikan mereka, terang Martin. Apakah maksud Martin, para saksi dikondisikan oleh pihak Ferdi Sambo DKK yang kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu? Bisa saja, karena kan mereka membuat kesaksian untuk siapa sebenarnya. Mereka ini kan saksi yang memberatkan dalam konteks surat dakwaan, ungkapnya. Namun faktanya, lanjut dia, di samping memberikan kesaksian sesuai fakta yang mereka lihat, mereka alami, ataupun mereka dengar sendiri, para saksi itu juga diduga keras menambahkan informasi yang tidak sesuai fakta. Damianus Labakobam, yang merupakan asisten rumah tangga, yang memiliki tugas sebagai security di rumah Ferdi Sambo. Dia membuat pernyataan di persidangan, saat jadi saksi, sering diajak Brigadir Yosua tengah malam ke tempat hiburan, dan ditemani cewek. Damianus, alias Damson, juga menyebut, Yosua selalu meminum minuman beralkohol. Biaya di tempat hiburan, ucapnya, semua dari Yosua, dengan nominal, hingga belasan juta rupiah. Pernyataan Damson ini, disanggah pihak keluarga. Tak mungkin Yosua bisa sering mentraktir temannya, dengan nominal belasan juta rupiah. Karena, gaji yang dimiliki Yosua, tak cukup untuk membayar itu. Dibalas juga oleh Martin, hal itu mustahil terjadi. Karena, jika memang sering mabuk, Yosua tak akan bisa kerja dengan baik di pagi harinya. Dan pemulihan orang yang mabuk membutuhkan waktu yang lama. Melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, yang disebut saksi Damson itu hanya bagian dari upaya pembunuhan karakter yang dilakukan pihak terdakwa, terutama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.